Pernahkah kalian mendengar ungkapan no viral no justice? Di era digital saat ini, masyarakat seringkali harus berjuang memviralkan kasus hukumnya terlebih dahulu agar mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Namun, muncul satu pertanyaan mendasar. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya akses media sosial? Apakah keadilan hanya milik mereka yang viral? Kita sering melihat laporan masyarakat kecil, mulai dari kasus pencurian sepeda motor, penganiayaan, pemerkosaan, KDRT, hingga penipuan yang mengendap berbulan-bulan tanpa kejelasan. Kasus tersebut baru bergerak cepat ketika korban nekat mengunggah rekaman CCTV ke media sosial hingga ditonton jutaan kali. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi penegak hukum. Sosial media yang seharusnya menjadi sarana hiburan dan informasi, kini berubah fungsi menjadi kantor polisi kedua, tempat masyarakat mengadu. Jika kita bedah dari sudut pandang Pancasila, fenomena ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Pertama, pelanggaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sejajar di hadapan hukum. Equality before the law. Ketika respon hukum bergantung pada jumlah penonton atau pengaruh di media sosial, maka nilai kemanusiaan yang beradab telah ternodai. Pelanggaran sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata seluruh dalam sila kelima berarti keadilan tidak boleh tebang pilih. Keadilan sosial bukan hanya pemilik mereka yang berkuasa, beruang atau populer, melainkan hak mutlak seluruh rakyat dari pelosok hingga perkotaan. Secara konstitusional, hal ini juga mencederai pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika keadilan baru hadir setelah viral, hukum kita mengalami degradasi dari fungsi utamanya sebagai pengayom masyarakat, menjadi sekadar reaktif terhadap tekanan publik. Dampak dari fenomena ini sangat berbahaya. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat merosot tajam. Masyarakat mulai merasa bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau tumpul sebelum viral dan baru tajam setelah viral. Pancasila bukan sekadar hafalan di bangku sekolah atau pajangan di dinding kelas. Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa. Sudah saatnya sistem penegakan hukum kita kembali pada roh Pancasila, memberikan perlindungan dan keadilan tanpa memandang status sosial maupun kepopuleran di media sosial. Untuk membenahi fenomena ini, perbaikan tidak bisa hanya mengandalkan tekanan netizen di media sosial. Diperlukan reformasi internal pada sistem pengawasan penegakan hukum, evaluasi standar pelayanan publik di kepolisian, serta transparansi penanganan kasus sejak laporan awal diterima tanpa memandang status sosial pelapor. Saya Anissa Salsabila dengan NIM 2518 14 11 20 037 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.